Halo, selamat datang di channel Bermatematika. Jumlahkan ke baris yang kedua. Tetap selalu bermatematika. Salam. Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Pada kali ini kita akan membahas tentang integral parsial. Ini salah satu integral yang cukup menarik ya. Kita remake video yang lama biar audionya lebih bagus ya. Oke, mari kita sama-sama bahas bersama-sama. Nah, integral parsial sebagaimana integral yang lainnya itu adalah implikasi dari aturan turunan ya. Nah, kalau kita menurunkan U kali V, hasilnya jadi apa? Turunan dari U kali V menurut aturan perkalian adalah ini. U aksen V ditambah UV aksen ya. Nah, kalau kita gunakan dalam bentuk diferensial, dalam konteks diferensial dari UV ya turunkan kayak turunan Y dy per dx ya, dan kita bisa beri makna dy-nya sebagai Y aksen x dx ya. Jadi ini kalau kita lihat diferensialnya jadi duv, du kali v ditambah udv ya. Nah, ini bisa ditulis sebagai v du. Nah, kedua ruas bisa kita integralkan. Integral duv sama dengan integral v du ditambah integral udv ya. Yang ini ada hasilnya. Integral D dari sesuatu ya sesuatu itu. Jadi ini hasilnya UV. Yang ini tetap VDU. Yang ini tetap UDV ya. Nah, biasanya kita buat dalam format sebagai integral UDV ya. Nah, kalau integralnya pakai batas, maka semuanya pakai batas ya. Oke, kalau dengan batas ini ada dievaluasi di A dan B seperti ini ya. Nah, ini nanti berguna untuk integral parsial dengan batas ya. Jadinya integral UDV dari A sampai B sama dengan UV BA kemudian dikurangi integral dari A sampai B VDU ya. Dan kita bisa buat juga tanpa batas ya, integral UDV sama dengan UV dikurangi integral VDU. Nah, biasanya yang ini yang sering kita sering kita acu sebagai integral parsial. Jadi integral UDV seringkali bisa jadi lebih mudah ketika kita mengintegralkan VDU. Nanti mungkin kita lihat ya beberapa contoh. Oke, contoh satu apa nih? Misalnya integral E pangkat X dikali X dx ya. Nah, kita perlu menentukan yang mana yang akan berperan sebagai U, yang mana yang akan berperan sebagai dv ya. Nah, sebetulnya di sini kalau seperti ini ya, paling tidak kita cuma punya dua pilihan ya. Kita bisa pilih U-nya sama dengan E pangkat X atau U-nya sama dengan X ya. Oke, kalau kita pilih U-nya sama dengan E pangkat X, berarti yang sisanya yang akan menjadi dv ya. Ini konsekuensi dari pemilihan U sama dengan E pangkat X, du-nya E pangkat X dx. Yang ini menjadi U, sisanya adalah dv ya. Ini sisanya harus
dv. Berarti ini sisanya x dx-nya adalah dv. Berarti dv-nya itu adalah x dx. Kalau dv-nya x dx, jadi sama aja kita mengintegralkan kedua ruas ya. Atau kita cari anti turunan kedua ruas. V-nya berarti setengah x kuadrat ya. Nah, atau bisa juga berkebalikan. Kita menduga-duga apa V-nya sehingga kalau diturunkan menghasilkan ini gitu ya. Bisa juga seperti itu. Nah, Anda boleh milih mulai dari mana saja. Kadang-kadang lebih mudah dari sini kita ingin integralkan dapat sini, atau kita meraba-raba fungsinya apa agar diturunkan hasilnya ini. Nah, sekarang integral e pangkat x dx-nya sebagai u kali v, berarti u-nya ini e pangkat x, kemudian v-nya setengah x kuadrat dikurangi dengan integral v du setengah x kuadrat e pangkat x dx. Nah, tujuan integral parsial kan harapannya adalah untuk membuat persoalan integral ini menjadi soal integral lain yang dengan harapan soalnya lebih mudah gitu. Nah, kalau kita bandingkan integral yang ini dengan integral mula-mula, kira-kira apakah ini lebih sederhana ataukah ini lebih sederhana? Di sini pangkatnya lebih tinggi dibanding dengan pangkat x. Jadi ini secara kasarnya ini lebih rumit ya dibanding integral yang pertama. Ini lebih susah ya. Nah, berarti apa kalau begitu? Berarti pemilihan U kita tadi itu nggak tepat ya. Pilihnya jangan seperti ini. Nah, ada kalanya nggak apa-apa Anda melakukan kesalahan, nggak apa-apa ya. Anda milih aja dulu, berani untuk memilih. Tapi Anda harus punya semacam perasaan, ini kayaknya malah jadi lebih rumit nih, kayaknya saya salah milih nih ya. Mungkin saya pilih yang satunya lagi aja gitu. Nah, ini karena ada dua pilihan yang obvious ya, kita bisa pilih U-nya tadi pangkat x atau U-nya sama dengan x ya. Kalau kita lihat sekilas ya. Ya, kita coba lagi aja yang satunya lagi. Kita pilih. Ini ditulis sebagai integral x pangkat x dx. Ini yang menjadi U-nya dan ini yang menjadi dv-nya. Ya. U-nya sama dengan x. Berarti dv-nya sisanya pangkat x dx. Dari U sama dengan x kita dapat du-nya dx. Kemudian dari sini v-nya ada fungsi apa yang kalau diturunkan hasilnya pangkat x dx. Ya, pangkat x juga ya. Oke. Nah, sekarang mungkin Anda ingin pause dulu dan mencoba melanjutkan ya. Nanti Anda lihat apakah ini jalan atau enggak, dan Anda bisa kembali lagi ke sini. Oke. Jadi ini U dikali V, X dikali pangkat X dikurangi dengan V du, pangkat X, du-nya adalah dx. Nah, sekarang ini nggak ada X-nya ya. Ini lebih sederhana. Ya, ini dibanding ini lebih sederhana yang ini. Bahkan kita tahu integral pangkat X dx itu apa. Ini hasilnya apa? Pangkat X ditambah C ya. Jadi hasilnya X pangkat X dikurang pangkat X plus C. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira karena mungkin ya kita ingin lebih efisien, ada nggak semacam pedoman kasar yang mana yang cenderung punya peran sebagai U gitu ya? Tadi kan kebetulan pilihan yang pertama tadi itu nggak jalan ya, dan baru jalannya pilihan yang kedua. Ya sebetulnya karena pilihannya hanya beberapa saja, Anda nggak apa-apa gagal dulu seperti yang saya bilang tadi. Tapi ya kalau bisa berhasil dari awal, ya why not ya. Oke, nanti ada pedoman yang cukup unik ya. Saya belajarnya waktu jadi teaching assistant waktu di Amerika. Ini untuk memudahkan mengingatnya, ini pakai jembatan keledai ya. Jadi pedomannya
I late, saya terlambat. Apa ini I late ini nih? Ya. I-nya ini singkatan dari fungsi inverse ya. Fungsi inverse itu meliputi tangan inverse, sin inverse, dan lain sebagainya. Ini fungsi logaritma, ini fungsi aljabar, ini fungsi trigonometri, dan ini fungsi eksponensial. Aljabar itu semacam polinom ya, kayak x pangkat 5 gitu ya. Trigonometri ya sin cos tangan. Ini fungsi logaritma, dan ini fungsi eksponensial ya. Nah, cara menggunakannya adalah bahwa kemunculan dari huruf-huruf ini dia mengikuti prioritas untuk menjadi U ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa fungsi ya, ada fungsi aljabar dan ada fungsi, katakanlah ada fungsi aljabar, ada fungsi logaritma. Berarti karena L muncul lebih awal dari A, ya pilihan U yang lebih utamanya adalah U-nya adalah log tadi gitu ya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh ya. Misalkan integral x kali ln x dx ya. Ini ada dua pilihan yang masuk akal, apakah U-nya sama dengan X atau U-nya ln X. Nah, dengan pedoman iLet ini kita kenali dulu fungsi X itu apa. Ini X perpangkatan X itu kita golongkan menjadi fungsi aljabar. Ini A, yang ini L. Nah, sekarang A dan L itu yang duluan munculnya huruf apa? Apakah A dulu atau L dulu? Ini A munculnya lebih belakangan daripada L. L muncul lebih awal. Jadi si yang L lah yang akan kita pergunakan sebagai U-nya. Jadi kita pilih U-nya adalah ini, ln X ya. Lebih kita prioritaskan. Jadi pilih integral ln X dikali X dx ya. Oke. Nah, U-nya sama dengan ln X. Ini karena tadi dia L muncul lebih awal dari A. L muncul lebih awal dari A. Ya. Kemudian dv-nya sisanya. Jadi dv adalah X dx. Nah, sekarang du-nya apa? Du-nya seper X dx. Dan v-nya adalah setengah X kuadrat. Kemudian kita masukkan kembali ke integral parsial. Jadinya integral UdV integral ln X dx sama dengan U dikali V. U-nya ln X, V-nya ini setengah X kuadrat ln X dikurangi integral V du. Ini V-nya setengah X kuadrat dikali seper X dx. Nah, kita bisa segera melihat bahwa ini X di bawah ini bisa saling menghilangkan dengan X yang di atas ya, ada sisanya X kuadrat dibagi X jadi X dikurangi integral setengah X dx. Nah, ini kan integral X kan easy ya, bisa kita hitung. Jadi hasilnya setengah X ln X, setengah X kuadrat ln X dikurangi setengah kali setengah X kuadrat, jadinya seper X kuadrat, seperempat X kuadrat plus C ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini lebih ya memudahkan kita untuk tidak salah pilih ya. Nah, kalau Anda mau coba, Anda bisa nyoba sendiri ya. Nah, ini juga nggak apa-apa, mencoba untuk salah nggak apa-apa. Kalau Anda nyoba U-nya sama dengan X, apa yang akan terjadi ya? Perlu dicoba ya. Jadi Anda paling nggak punya semacam apa? Semacam warning alert gitu. Kalau salah itu, oh iya, yang seperti ini tuh salah gitu. Kelihatannya saya salah ngambil. Jadi saya harusnya ngambil U-nya yang lain gitu. Oke, jadi begitu dulu perjumpaan kita tentang pembahasan integral parsial. Jangan kemana-mana dulu, Anda tetap saksikan ada bagian yang kedua dari video tentang integral parsial ini. Tentunya dengan soal-soal yang lebih
menarik. Oke, demikian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika. Salam.